Rebound itu sebetulnya kan banyak aspek ya. Satu pasti mesin politik. Oke. Yang kedua juga bagaimana pendekatan dari sosok Ganjar Prabowo sendiri. Yang ketiga fenomena koalisi partai. Kita tahu sendiri bahwa meskipun Ganjar Pranowo turun pada survei bulan Mei kemarin, PDIP tetap bertahan bahkan sedikit naik. Jadi selama kira-kira 4 survei terakhir, elektabilitas PDIP itu terus naik sampai pada titik pada bulan Agustus ini. Jadi artinya di sini masyarakat atau pemilih yang Litbang Kompas sudah memiliki pemilih loyal. Nah, pemilih loyal itu sedikit banyak kemudian kembali sehingga menyebabkan suara Ganjar Pranowo tadi rebound. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Lihat pemilu kita ini kan akan terjadi skema head to head tersebut karena sulit sekali salah satu calon yang mencapai 50+1 ya, karena itu kan tidak pasti hampir dapat dipastikan ini terjadi 2 putaran, dan kalau 2 putaran kemungkinan besar Pak Prabowo lolos ke putaran kedua. Dan kalau lolos ke putaran kedua tadi dikatakan tadi skenario head to head Pak Prabowo unggul. Artinya ini membuat kami super optimis menghadapi pemilu 2024. Pak Prabowo tiap hari senyum ceria, ya nggak pernah marah-marah, ya senang. Ketiga kandidat ini sebenarnya punya pola yang sama. Akan tetapi bukan berarti juga elektabilitas Pak Ganjar itu akan bisa konsisten karena di 2 atau 3 survei sebelum terjadinya peristiwa U20 itu di 2 survei terakhir yang saya ingat itu memang mulai terjadi kenaikan yang tipis, yang tidak lagi terjal seperti sebelumnya. Artinya ada tanda-tanda kejenuhan. Nah, sehingga pada survei kali ini ketika angka dari Ganjar Pranowo itu kembali setara bahkan sedikit mengungguli dari Prabowo, disitulah kita berkesimpulan bahwa memang 2 kandidat ini akan bersaing ketat. Survei Litbang Kompas, ketimpangan pemilih Ganjar di Jawa dan luar Jawa paling tajam. Jakarta-Kompas.com. Survei terbaru Litbang Kompas merekam proporsi pemilih 3 bakal calon presiden atau capres pemilu 2024 di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hasilnya, pendukung bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih menunjukkan ketimpangan yang tajam. Di Pulau Jawa, Ganjar mengantongi dukungan hingga 69,9%, paling tinggi di antara 2 bakal capres pesaingnya. Sementara pemilih Ganjar di luar Pulau Jawa baru di angka 30,1%. Berbeda dengan Ganjar, proporsi pendukung bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan cenderung imbang. Jumlah pemilih Prabowo di Pulau Jawa sebesar 49%. Di luar Jawa, Ketua Umum Partai Gerindra itu mendulang dukungan 51% atau 3% lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Sementara Anies didukung oleh 48% pemilih dari Jawa, terpaut 4%. Sebanyak 52% pendukung Anies berasal dari luar Pulau Jawa. Survei yang sama juga memetakan elektabilitas ketiga bakal capres secara umum. Hasilnya, tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Berdasarkan hasil survei, Ganjar tercatat unggul tipis dari Prabowo, baik dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama. Namun demikian, selisihnya masih dalam rentang margin of error. Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 12,7%. Tulis Litbang Kompas dikutip dari kompas.id, Selasa 22 Agustus. Adapun survei ini digelar selama 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa atau kelurahan di Indonesia. Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar kurang lebih 2,65%. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.